Halo, apa kabar sahabat tukang semua? Semoga sahabat tukang semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan Jenny Bangun Perkasa, Asanka INT. Di video kali ini saya akan coba memberikan beberapa kelebihan dan kekurangan dari bahan bangunan yang dinamakan bata herbal ataupun bata aringan. Karena dari masing-masing bahan bangunan itu pasti punya nilai lebih dan punya nilai kekurangannya. Demikian juga dengan bata ringan ini atau herbal. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, di papan tulis itu saya udah catat beberapa item kekurangan dan kelebihan dari herbal itu sendiri. Dan di belakangnya sudah saya tulis volume, kubikasi, dan kebutuhan untuk herbal ini sendiri. Kalau per meter dengan ketebalan yang 0,75 atau dengan ketebalan yang 0,10 itu kalau dihitung secara kubikasinya akan berbeda. Oke, tapi kita jelaskan dulu untuk kelebihan dan kekurangan dari herbal ini sendiri. Nih, saya udah tuliskan nama bahannya adalah herbal atau bata ringan. Kelebihannya yang pertama adalah bentuknya lebih besar. Nah, otomatis untuk kelebihan yang kedua, karena bentuknya lebih besar, untuk pemasangannya itu lebih cepat. Dua ya. Yang ketiga, bentuknya lebih siku atau presisi. Nah, karena bentuknya lebih siku dan presisi itu, pemasangannya pasti lebih rapi. Terus yang kelima, lebih ringan kalau dihitung secara beban atau tonase. Kalau kita hitungnya perbandingannya untuk diangkat satu biji bata merah sama satu biji herbal, ya berarti tetap berat herbal. Cuma kalau perhitungannya secara tonase itu masih berat yang pakai bata merah. Yang keenam, lebih murah kalau pakai yang tebal 7,5 cm. Karena herbal ini jenisnya ada dua, bentuknya itu ada dua, yang tebalnya 10 cm sama yang tebalnya 7,5 cm. Kalau panjangnya sama-sama 60, tingginya sama-sama 20. Oke, ini kalau ini kelebihannya ya. Terus yang kedua selanjutnya yaitu dari segi kekurangan. Herbal ini sendiri juga punya kekurangan. Kekurangan dari herbal itu sendiri adalah kurang merekat dengan adukan. Makanya banyak orang yang komplain kalau kita pasang dinding pakai herbal itu dindingnya mudah kayak kosong, kurang merekat. Kalau kita ketuk bunyi tok tok gitu, maksudnya itu dia kayak kurang rekat sama antara adukan sama herbal tuh. Tapi jangan khawatir, ada cara mengatasinya. Nanti saya kasih tutorial bagaimana cara mengatasinya agar pasangan dinding yang pakai herbal ini daya rekatnya tidak kalah dengan batu bata. Oke, tapi nanti di video-video selanjutnya. Terus yang kedua, lebih rapuh, gampang patah. Kalau kondisinya
berdiri memang kuat, miringin seperti ini juga kuat. Tapi kalau kondisinya seperti ini, dia kalau keinjak ketekan sendiri sedikit itu gampang patah jadi 2 atau jadi 3. Nih, lebih rapuh dan gampang patah. Terus yang ketiga, lebih mahal untuk per meter perseginya apabila pakainya yang tebal 10 cm. Nanti saya kasih hitungannya di situ. Kenapa di sini tadi kelebihannya itu lebih murah, kok di sini di kekurangannya kok lebih mahal, gitu kan? Yang keempat, kalau kita pasang dinding memakai herbel, dia itu dindingnya hanya berfungsi sebagai dinding penyekat, ya. Dindingnya hanya sebagai dinding penyekat, tidak bisa menerima beban. Kalau kita atapnya memakai genteng beton yang bebannya terlalu berat, terus kuda-kudanya kita pakai kayu yang berat ataupun pakai struktur yang tonasenya berat, tidak mampu untuk memikul. Karena ini hanya sebagai dinding penyekat. Otomatis yang kerja kalau kita pakai herbel, struktur untuk kolomnya itu kita harus perbesar. Terus selanjutnya yang keenam, tidak bisa sebagai dinding struktur. Tadi yang saya bilang sama, hanya sebagai dinding penyekat, otomatis hanya sebagai dinding, tidak bisa sebagai dinding struktur. Kalau pasangan batu bata, batanya yang kokoh itu biasanya kalau di kampung masih bisa difungsikan tanpa ada struktur yang pakai kolom praktis ataupun kolom struktur utama, dia masih bisa buat memikul beban yang atapnya pakai genteng tanah ataupun yang pakai genteng beton. Yang keenam, tidak bisa membuat sendiri, ya. Rata-rata kalau orang membangun rumah memakai herbel itu dia pasti beli di toko material. Tapi kalau batu bata seperti ini, kalau di kampung biasanya orang membangun itu bisa bikin sendiri. Kalau dia punya tanah, dia bikin sendiri, dia adon, dia rendam tanahnya dulu, dicampur dengan sekam, dia rendam beberapa hari sampai dia nanti agregatnya homogen. Nanti setelah beberapa hari dia akan adon, dia ratakan, nanti dia akan cetak sendiri, bisa jadi bata merah. Nanti setelah kering dibakar bisa jadi bata merah. Tapi kalau herbal rata-rata itu beli di pasaran. Ini made in pabrik rata-rata. Terus kalau yang keenam, yang ketujuh, dinding yang menggunakan herbal ini, dindingnya mudah retak kalau terjadi pergeseran. Contohnya, kalau kita masang struktur pondasinya ataupun slope-nya kurang, terjadi penurunan sedikit, dinding akan mudah patah miring, patah lurus ataupun patah mendatar. Ini sering terjadi. Oke, faktor kelebihannya sudah saya tunjukin, faktor kekurangannya sudah tunjukin. Sedikit akan saya singgung tentang masalah perhitungan tadi yang di sini saya sebutkan, kenapa ini lebih murah dari bata merah apabila kita memakai yang tebal 7,5 cm, kita anggap lebih mahal kalau kita memakai yang tebal 10 cm. Ini kalau yang tebalnya pakai herbal yang 10 cm, hitungannya begini, 0,1 dikali 0,2 untuk tingginya dikali panjangnya 0,6, hasilnya 0,012. Nah, ini sudah ketemu rumusnya 0,012 dari perkalian 0,1 kali 0,2 kali 0,6. Nah, 1 kubik dibagi 0,012, hasilnya untuk per 1 kubiknya adalah 83 atau 83 biji untuk herbal yang tebalnya 10 cm. Terus kalau herbal yang tebalnya 0,07 atau 7 cm, 7 cm setengah adalah 0,075 kali 0,2 kali 0,6, hasilnya adalah 0,009. Terus 1 kubik dibagi
0,009, hasilnya adalah 111,2. Tuh. Terjelaskan? Kalau yang tebalnya 10 cm, 1 kubik herbal isinya 83 biji atau 83 buah. Kalau yang tebalnya 0,07 atau 7 cm setengah adalah 1 kubik isinya 111 biji atau 111 buah. Oke, ini untuk 1 kubiknya harganya jumlahnya dari ketebalan masing-masing sudah ketemu. Sekarang kalau dari harga rata-rata ini, harga rata-rata di pasaran untuk herbal itu di kisaran 750.000. Oke, kalau ada yang ngomong di toko itu harganya segini, toko lain saya pasang pakai harga kisaran rata-rata. Nah, kalau yang tebalnya 10 cm untuk harga per bijinya adalah 9.000. Caranya 750 dibagi 83 ketemunya 9.000. Oke. Nah, 9.000 ini sendiri kalau untuk 1 meternya berarti kan 1 dibagi nih 0,12, karena kalau 1 meter herbal itu tebelnya ukurannya 0,2 kali 0,6, hasilnya 0,12. Lah 1 dibagi 0,2, 2 dibagi 0,12, hasilnya 8,3 biji herbal. 8,3 biji herbal. Oke. Nah, sekarang sudah ketemu 8,3 biji herbal. Kalau yang tebalnya 10 berarti 9.000 dikali 8,3 biji, atau kita bulatkan 8 biji aja lah. Hasilnya 72.000 rupiah. Nah, nih RP. Terus kalau yang tebelnya 7,5 cm, isinya 1 kubiknya kan 111, berarti 750.000 dibagi 111 per bijinya harganya 6.750 rupiah, dikalikan tadi isinya yang 1 meter itu 8,3 biji atau 8 biji aja lah, kita bulatkan. Nah, hasilnya 54.000. Nah, ini sudah jelas. Kalau yang tebal 10 cm, 1 kubik harganya 750.000 dibagi 83 hasilnya 9.000. 1 meter persegi herbal itu isinya 8 biji. 8 biji herbal untuk 1 meter. Lah berarti kalau 9.000 kali 8 hasilnya 72.000. Kalau yang tebalnya 75, isinya 1 meternya sama, karena ini yang bedanya cuma tebalnya. Kalau tinggi sama panjangnya sama, 0,2 kali 0,6, 20 cm kali 60 cm. Maka kalau 750 dibagi 111 hasilnya 6.750 dikali 8 biji hasilnya 54.000. Nah, ini buat menjawab kenapa tadi saya ngomong di sini lebih murah kalau pakai yang tebel 70, kalau yang pakai tebel 7,5 cm nih. Lebih murah kalau pakai yang tebel 7,5 cm. Kenapa? Karena per meternya 54.000 kebutuhan herbal untuk 1 meter persegi. Nih, untuk 1 meter persegi. Jangan salah, nanti 1 meter kubik bukan, untuk 1 meter persegi. Terus ini saya bilang kekurangannya lebih mahal dari batu bata. Nih, kenapa? Kalau pakainya yang tebelnya 10 cm ini. Nah,
Karena kalau tebelnya 10 cm, jumlah 1 meter perseginya itu 72.054.000, 72.000. Nah, sekarang saya selipin di tengah. Kalau untuk batu bata merah itu 1 meter persegi itu habisnya batu bata itu 60 sampai 70 biji. Nah, ini 60 sampai 70 biji. Nah, ini pakai harga yang mahal aja, pakai di daerah saya. Di daerah saya itu memang batu batanya itu harganya mahal. Karena per bijinya Rp1.000 atau per 1000-nya adalah 1 juta. Sedangkan kalau di daerah Cikarang, Bekasi, yang pusat pembuatan batu bata merah, di sana per bijinya masih 400.000 sampai 450.000. Paling kalau ada yang ukuran jumbo itu harganya kisaran 600.000. Nah, ini kalau untuk batu bata isinya 60 sampai 70. Untuk keterangan ini kok kenapa isinya segini nanti saya terangkan di part yang lain. Nah, tadi dari 60 sampai 70 saya ambil nilai rata-rata aja, berarti 65 biji. Nah, dari 65 biji, kalau per 1 bijinya saya hitung yang paling mahal aja 1.000, berarti dia akan menghabiskan duit untuk 1 meter perseginya itu 65.000. Nah, ini. Terus kalau kita bandingkan dengan tebal yang kalau kita pakai yang herbal tebelnya 7,5 cm, berarti kita anggap herbal ini lebih murah dari pasangan yang menggunakan batu bata. Nah, kalau kita di sini saya kasih keterangan tebalnya yang pakai 10 cm kok lebih mahal. Lah, ini karena kita bandingkan kalau kita pakai herbal yang tebal 10 cm, kalau pakai batu bata 65.000, pakai herbal 72.000, berarti otomatis kalau pakai herbal yang tebal di posisi herbal jatuhnya per meter perseginya lebih mahal. Oke? Kelebihannya sudah saya jelaskan, kekurangan sudah saya jelaskan, alasan di situ ada kelebihan lebih mahal dan lebih murah sudah saya jelaskan. Jumlah 1 kubik isinya berapa sudah saya jelaskan, 1 meter perseginya isinya berapa sudah saya jelaskan, dikonversikan dengan harga lebih mahal dan lebih murah yang sudah saya jelaskan. Oke, mudah-mudahan sahabat tukang semua jelas. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Jangan lupa sahabat-sahabat tukang, ayo mari kita belajar dan belajar agar kita bisa lebih maju dan lebih paham untuk menghitung bahan bangunan yang akan kita pakai. Terima kasih. Jangan lupa share, like, and subscribe untuk channel Asanka NT. Salam dari Asanka NT. Terima kasih.